Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita, insyaallah di Iqra 6 halaman 16 di materi ikhfa hakiki ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini program pembelajaran kita dari kelas malam dipindah menjadi kelas pagi ya di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut materi kita ke hukum ikhfa hakiki di huruf sin ya. Apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf sin itu juga dihukumi ikhfa hakiki. Kalau kita lihat dari tingkatannya, untuk huruf sin itu masuk di dalam tingkatan ikhfa ausat ya. Masuk di dalam pertengahan antara ikhfa aqrab dengan ikhfa ab'ad. Jadi masuk dalam pertengahan. Ikhfa sendiri pengertiannya adalah samar ya, bacaan samar disertai dengan gunnah yang kamilah. Di posisi ikhfa ausat pertengahan, maka samarnya ya, antara samar dengan gunnahnya itu sama ya, sejajar. Untuk di huruf sin berarti bunyi nun sukun atau tanwin itu antara gunnah dengan samarnya sama, dalam artian mendekati, samarnya mendekati huruf sesudahnya seperti itu ya. Ini di huruf sin. Ada contoh bacaan ikhfa. Saya akan baca dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatin aw nunsiha
Qaulan sadida. Ya, jadi tengah-tengah ya. Nah, langsung ketika pada saat membunyikan nun sukun atau tanwin itu samar mendekati makhraj huruf sinnya. Khamsatun sadisuhum insanu ma akfarah illa man atallaha biqalbin salim. La yai'asu min rauhillahi illal qawmul kafirun. Min ayatin ya, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah ya. Kalau nun sukun ketemu dengan hamzah hukumnya adalah mad badal. Hamzah yang dibaca nun sukun bertemu, kok mad sih bacanya, nun sukun ketemu dengan hamzah hukumnya adalah izhar ya. Kita lihat dari nun sukunnya dulu. Nun sukun ketemu dengan hamzahnya izhar halqi ya, dibaca dengan jelas karena hamzah adalah salah satu huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan. Izhar dibaca dengan jelas tanpa digunakan, tapi diterapkan sifat huruf nunnya yang tawasud atau bayin ya. Min jadi jangan min atau min tidak, tengah-tengah ya. Kemudian itu hamzahnya dibaca 2 harokat mad badal. Ayatin nah itu ada huruf ta marbutoh, ketika dia hidup akan menjadi huruf ta dan harokatnya kasroh tanwin. Di situ berarti ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah ya. Sama itu sama yang pertama berarti hukumnya adalah izhar halqi, dibaca dengan jelas. Au ada harfulin ya, waw sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Au nun siha, nun sukun ketemu dengan sin. Nah ini yang kita bahas ya. Nun sukun bertemu dengan sin, inilah yang dinamakan ikhfa ausat, ikhfa hakiki tingkatan ausat gitu ya. Berarti dibacanya dengan samar ya, ikhfa artinya samar disertai dengan ghunnah, di mana komposisi antara ghunnah dengan samarnya adalah sama. Si ha hanya maktobi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ha, maka hanya dibaca 2 harokat. Min ayatin au nusiha qaulan sadida. Qau ada waw sukun, sebelumnya fathah di huruf qaf. Qau lan ada huruf lam alif ya. Tandanya fathah tanwin, berarti tanwin ketemu dengan sin. Nah, ini juga dinamakan ikhfa ya. Hukum ikhfa'nya tanwin bertemu dengan sinnya. Ikhfa yang tadi, ikhfa hakiki tingkatan ausat. Tadi dinya matobi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf dal. Dibaca 2 harokat. Kemudian ada dan. Dal berharokat fathah tanwin, tapi di akhir ya diwakafkan menjadi mad iwad, yaitu mad yang terjadi pada huruf yang berharokat fathah tanwin ketika diwakafkan. Maka bagaimana cara membacanya? Merubah fathah tanwin menjadi fathah 2 harokat ya, menjadi mad. Jadi dari sadidan dibacanya sadida. Qaulan sadida. Khamsatun sadisuhum. Khamsa, mim sukun ketemu dengan sin. Hukumnya adalah izhar safawi ya.
Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba saja. Hukumnya adalah izhar safawi ya, dibaca izhar safawi. Kemudian unsa, ada kembali huruf tak marbutoh, ketika hidup dia akan menjadi bunyi huruf ta. Tandanya dhammah tanwin, berarti tanwin bertemu dengan sin. Ini hukumnya ikhfa. Ikhfa hakiki ausat. Sanya mad tobi'i alif. Ada alif, sebelumnya fathah di huruf sin. Sa, dua harokat. Disuhum, ya, karena diwakafkan ya, mim sukun tetap menjadi mim sukun, tapi dengan tidak memanjangkan ha ya, ini pendek dibacanya. Suhum, hum, tidak suhum mentang-mentang di akhir ya, tidak. Khamsatun sadisuhum. Nanti Pak. Utilal, ada alif lam. Berarti duitnya. Wah, di mute dulu ya yang lain ya. Utilal, ada alif lam komariah ya, ditandai dengan lamnya disukunkan. Sa, ada nun sukun ketemu dengan sin. Ikhfa hakiki ausat. Isa, nun dhammah ya. Tingkatan al-gunahnya kalau nun dhammah adalah qasiyah, nun berharokat. Ma awalnya adalah mad tabi'i, ada alif, sebelumnya fathah di huruf mim ma. Kemudian bertemu dengan hamzah di beda kata karena ma memiliki arti sendiri ya. Ma faroh itu artinya sendiri. Maka dia dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Akfaroh. Ya, di huruf akhir itu ada hak dhamir. Tapi hak dhamirnya tidak diapit oleh dua huruf hidup karena dia di akhir hurufnya. Maka tidak berlaku mad. Maka ketika dia waqaf, disukunkan ya. Jadi, akfarohu jadi akfaroh. Sukun ya. Qutilal insanu ma akfaroh. Illa lam tasdid ya. Berarti lamnya double, hati-hati, lam itu sifatnya tengah-tengah, tawasud atau bain ya. Jangan terlalu ditekan, jangan juga terlalu dilepas. Illa biasa aja, tapi dia ditasdidkan tetap ya. Illa, la-nya mad. Ada alif sebelumnya fathah di huruf lam, la dibaca 2 harokat. Nun sukun ketemu dengan hamzah. Hukumnya izhar halqi. Dibaca dengan jelas. Tampakkan sifat tawasud atau bainiyah di huruf nun. Atau Allah, di sini ada lafaz jalalah ya, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka ini dibaca dengan tebal. Atallah. Biqalbin, biqalbin salim ya. Ba, kasroh tanwin ketemu dengan sin. Tanwin ketemu dengan sin, hukumnya tadi ya, ikhfa hakiki ausat. Ya, dibacanya dengan samar. Dengan gunnahnya sama ya. Salim, li-nya matobi'i ya. Ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam. Tapi kemudian dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan ya. Mim berharokat kasroh tanwin ketika diwakafkan akan menjadi mim sukun. Disukunkan ya, berarti mimnya aslinya kasroh tanwin.
Mad yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan asbab waqaf ya karena waqaf, maka dinamakan mad arid lisukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 secara konsisten. Illa man atallaha biqalbin salim. Mad ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. La-nya dibaca 2 harakat. Nah ini iyanya awalnya adalah mad ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf iya. Awalnya dibaca mad iyanya, tapi kemudian di atasnya itu ada tanda sifar ya. Iya. Menandakan alifnya itu dianggap tidak ada. Berarti ya yang semula harusnya dibaca mad jadi bukan mad pendek, ya fathah saja. Berarti alifnya dianggap tidak ada. Kemudian ada ya sukun di situ ya. Berarti langsung iyai. Ya, tidak panjang. Iyai asu. Fathah di huruf hamzahnya. Kemudian sin dhammah. Itu ada ya sukun. Berarti bacanya la yai asu ya. Dengan tidak memanjangkan huruf ya. Min ro nun sukun ketemu dengan huruf ro. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ya. Mirra. Tanpa dimasukkan ke huruf ro, diidghamkan tanpa disertai dengan dengung. Jadi mirro, tapi ro-nya tampakkan sifat tawasudnya ya, tidak terpisah. Rawu, waw sukun sebelumnya fathah di huruf ro. Namanya harfulin. Rawu, hillahi. Alif lam, ada di situ ada alif lam jalalah, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf berharakat kasroh di huruf hi. Maka dia dibacanya tipis. Hillah, bukan hiullah. Ya, hillah, lanya mad, hillahi. Illa, di situ ada lam awalnya mad. Ya, awalnya mad. Ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. Tapi kemudian bertemu lagi dengan huruf sukun. Ya, ada alifnya lagi, kemudian lamnya disukunkan, ada alif lam qamariyah. Iltiqa ussakinain, pertemuan antara dua huruf sukun di mana yang pertama adalah mad ya, maka madnya dihilangkan. Jadi langsung disukunkan ke huruf lam yang kedua. Illal. Ya bukan illal, tapi illal. Qau, waw sukun sebelumnya fathah di huruf qaf. Qau harfulin. Mul, ada alif lam qamariyah ya disukunkan ke huruf lamnya. Mul, ka-nya mad dibaca 2 harakat. Firun, ru, mad tabi'i waw, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ra. Kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Maka menjadi mad arid lisukun. La yai'asu min rauhillahi illal qawmul kafirun. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak dipanjangkan ya karena di situ di atas alifnya ada tanda buletin yang menandakan itu sifar. Sifar itu terbagi 2. Yang pertama sifar mustadir, yang kedua sifar mustatil. Sifar mustadir apabila tanda buletin di atas alifnya itu bulat ya, berbentuk bulat. Tandanya berbentuk bulat, berarti artinya ditulis tapi tidak dibaca, baik waqaf maupun wasol, itu sifar mustadir.
Yang kedua, sifar mustatil. Tandanya agak lonjong ya. Di atas alif itu lingkarannya agak lonjong. Tidak bulat seperti sifar mustadir. Nah, yang kedua ini namanya sifar mustatil. Tandanya lonjong. Ditulis tapi tidak dibaca ketika wasol, tetap dibaca ketika waqaf. Kalau yang tadi mustadil itu ditulis tapi tidak dibaca baik wasol maupun waqaf. Kalau yang mustaqil ditulis tapi tidak dibaca ketika wasol saja, tapi ketika waqaf ya dianggap tidak ada. Jadi kalau misalnya terakhirnya itu mad, tetap mad walaupun ada tanda sifernya. Ya, demikian ahkam tajwid untuk di ikhfa yang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin. Sebelum kita coba, setiap peserta membaca satu baris, kemudian dilengkapi dengan penjelasan ahkam tajwidnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas ya untuk yang disampaikan. Tinggal kita coba bacaannya ya. Ya, silahkan kalau sudah siap. Dimulai dari peserta yang pertama, baca baris pertama yang atas, kemudian dilengkapi dengan ahkam tajwidnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustazah, saya Heni. Mohon bimbingannya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Heni. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatin au nunsiha. Jangan ditasdid ya-nya. Oh ya. Min ayatin au nunsiha. Ikhfa-nya nusiha ikhfa. Oh iya saja. Min min ayatin aduh, min ayatin au nunsiha. Si-nya pendek nih. Oh iya saja. Si-nya pendek ya. Kemudian itu yang untuk yang bacaan izharnya nunnya ditawasudkan lagi. Itu saja. Min ayatin au nunsiha. Masih panjang itu Mi bacanya. Siha gitu. Panjang sih. Pendek ya. Oh, ini masih panjangnya. Au nunsiha. Itu ya saja. Baik. Iya. Min Siha. ayatin. Baik. Min ayatin au nunsiha. Ya. Qaulan sadida. Tadi dinya dalnya jangan ditebelin sadi. Sadi di bukan sadi. Sadi. Di aja biasa. Sadida, dida. Tidak. Baik. Qaulan sadida. Lagi. Qaulan sadida.
Masih ketebalan dalnya ya, nanti ditipisin lagi. Coba jelasin dulu akam Masih tajwidnya. tebal ya. Qaulan sad qaulan sadida. Sadi lurusin ya. Sadida, tidak sadi, jangan kepisahin. Sadida. Sad baik. Sadida. Sadida. Eh, Umi yang menyentuh ujung gigi seri itu hanya ujung lidah ya, bukan pertengahan lidah. Itu kalau uminya agak ke tengahan sedikit ya, ketemu gusiknya. Ini ujungnya aja, sadi, Oh ya. halnya ujungnya aja. Sadi baik. Sadida. Itu saja. Sadida. Sadida. Dadidu. Da. Daditu. Sadida. Di biasa di. Sadi. Sadi. Sadida. Jangan ditekan di, nggak ditekan dida. Sadida. Sadida. Ya, Sadida. Oh ya, di depan ya Ustazah. makrotnya agak kurang ya. Jadi makrotnya huruf dal itu ujung lidahnya ada di pangkal gigi seri, pangkalnya ya. Pangkal gigi seri bagian bawah. Jadi ujung lidahnya nggak Oh keluar. ya. Ujungnya di pangkal, ada di pangkal, nyentuh aja. Da. Da. Sadi, Da. di, Sadida. sadida. Jangan sadi. Sadida. Pas. Sadida. Oh ya Ustazah. Nah, Agak itu kayak ringan. danya. Kayak yang danya. Itu benar. Tapi yang dinya masih tebal. Sadida. Ya Ustazah. Sadida, dida. Tidak. Tidak. Maaf. Tidak. 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 Maksudnya, Sadida. nah, sadida. Ya, tipis ya dalnya. Baik Nah, Ustazah. coba jelaskan dulu ahkam tajwidnya. Baik. Min non sukun bertemu dengan alif ini idhar halki dibaca jelas. Kemudian ada mat alif mat badal ya Ustazah. Ya, Kemudian tin a tanwin bertemu dengan huruf halki, idhar halki. Kemudian au ada huruf lin, harfulin untuk wawu dibaca tipis. Au nun siha non sukun bertemu dengan sin ikfa hakiki ausat. Ustazah ini kalau menentukan hakikinya boleh dihafalkan saja ya Ustazah. Hakiki. iya. Ikhfanya itu ikhfa hakiki. Kalau ausat itu pembagian Hurufnya untuk hurufnya kan tidak hanya sin ya Ustazah, tapi ada beberapa. ada 15. Kalau hurufnya ikhfa hakiki itu ada 15 huruf. 15 ikfa hakiki ya. Baik Ustazah. Dia masuk ke ikfa hakiki ausat. Ya, kalau yang masuk golongan ausatnya ada 10. Jadi dari 10 ya. 5 itu yang masuk di ausat ada 10. Baik Ustazah. Kemudian yang qaf dan kaf ini abaat ya Ustazah. Yang 3 lainnya belum. Yang 3 ausat 10, dengan abaat to. 2, yang 3 akrob ya Ustazah. Ya, akrob itu hurufnya dal, ta dengan to. Tak, iya betul. 3 sama mahrot. Tak, dal, to. Itu akrob. Kemudian selanjutnya hanya matobi'i. Qau ini harfulin
lansa, lansa, tanwin bertemu dengan huruf sa sama ikfa hakiki Sin. ausat Bukan huruf sin. oh sin ya, tanwin bertemu dengan huruf sin ini ikfa dibaca ikfa, jenisnya ikfa hakiki ausat sadida ya, tadi saya mungkin terlalu dalnya terlalu medok. Iya. Sadida Jadi tebal makhrajnya itu Umi menyertakan tengah lidah ya ke pangkalnya. Ini ujungnya saja. Coba iya Umi saja. bisa Harusnya lagi yang di itu depan nih. ya. Yang ujung lidahnya aja yang nyentuh pangkal, ujungnya aja. Ujung lidahnya aja nggak Kalau sampai ke seperti tengah. ini sudah betul belum ya Ustazah? Sadida. Sadi, jangan terlalu di sadi, jangan dikedalamin lagi di lepasin di dengan Sadida. beda kan. Oh ya. Kalau di ke dalam, ini di keluar suaranya. Sadida. Sadida, Sadi di bukan di keluarin. di sadida. Jangan berubah lagi. Dida, Sadi dida. sadida. Sadida. Ya saja. Dilatih Ya, nanti saja. ya. Nah, itu Umi terus masukkannya lagi untuk yang di izharnya Umi. Min a gitu tuh ya. Coba Umi baca sekali lagi yang di min ayatin itu coba. Baik. Min ayatin aunun siha Nah, itu lebih baik tuh. Ada tawasudnya. Min a. Kalau tadi kan pertama di baik awalan min a gitu aja. Ini benar. ya, Min kurang tawasud ya. Baik ya, Ustazah. sudah tawasudnya sudah masuk. Ya, syukran Min Mi. baik. Jazakillah khair Ustazah untuk ilmunya. Sehat Saya selalu, kira selamat puasa Ustazah. sama-sama. Umi. Yuk, lanjut yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang mohon bimbingannya. Wabarakatuh yang, silahkan yang. Satun sadisuhum. Diulangin yang. Khamsatun sadisuhum. Satun sadisuhum. Lanjut. Kutilal insanu ma akfaroh. 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 Ya, jadi jangan dinaikkan faroh. Faroh gitu aja ya. Akfaroh. Akfaroh. Ya. Satun, mem ketemu sin adalah izhar safawi. Mim sukun yang baca sukun. Ya, mim sukun bertemu huruf sin, izhar safawi. Terus Ya. tun itu bertemu sa adalah ikfa hakiki, ausat ya saja. Min ketemu sin. Ya, ikfa hakiki saja. Yang tingkatannya yang ausat. Ausat. Ya. Iya. Jadi bacanya Sa, kalau kita sebut hurufnya sin ya, yang bunyinya ya, sa. Tapi kalau hurufnya itu namanya huruf sin. ya. Sa atau sin matobi'i bertemu dengan hamzah. Nah, Di kalau suhu. untuknya yang boleh bacanya sa, matobi, ada alif, sebelumnya fathah di huruf sin. Nah, itu. Jadi yang mad Sa, menandakan mad sa, itu bacaannya mad. Jadi ya, yang mad itu bukan alif, bukan sin ya, bukan hurufnya, tapi bunyinya sa itu ya, yang menjadi matobi alif itu. Karena dia ada alif, sebelumnya fathah di huruf sin, maka udah bunyi. Boleh yang nyebutinnya
Sa mat tabii alif gitu ya. Tabii alif sebelumnya fathah, maka dibaca matobi'i. Suhum. Terus kutilal insa, kutilal alif lam komariah. Nun sukun bertemu sa adalah ikhfa safawi dalam ini apa? Ausat, ikhfa safawi ausat. Numa, ma adalah majais munfasil. Sanya Ya. yang sa Wah, ya. wah yang Apa mana? itu? Apa itu? Kutilal insa. Nah, pas yang bisa bunyi sanya itu apa? Nun ketemu sin, Tadi jadi nun ketemu sin, ada ikhfa. Kemudian sanya sin, maka ini apa disebut ikhfa safawi ausat. terus sanya itu kan ada hukumnya juga. Sanya ada alif. Yang Bunyi yang sanya panjang apa pendek bunyi sa? tabii, Ya, matobi'i. sebelumnya fathah, Sebelum apa? sebelum hamzah ya Ustazah. Alif. Sebelum alif. Alif sebelumnya Huruf fathah. fathah, maka disebut matobi'i. Alif sebelumnya fathah disebut matobi'i. Numa majais munfasil karena tidak bertemu dalam satu kata. Dibaca 4 atau 5 harokat. Satu Terus kata apa tiga kata itu yang? lain kata Ya, jadi namanya apa? majais munfasil. Ya. Akfaru akfaroh. Jadi ini akfaroh itu mat iwat ya Ustazah. Bukan. Di situ ada hak domir, tapi diwakafkan. Tidak berlaku mad. Jadi di akhir tetap disukunkan. Hadomir hadomir disukunkan maka dibaca akfaroh. Ya. Coba yang baca lagi yang khamsatun itu. Khamsatun sadisuhum. Ya. Kutil Coba ditawasudkan mimnya. Khamsah. Khamsatun sadisuhum. Ya. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kelamaan. Khamsa itu kelamaan. Jangan lepas, lalu ditahan. Dialirkan aja. Khamsatun. Khamsatun. Satun sadisuhum. Nggak kedengeran. Khamsatun. Khamsatun sadisuhum. Belum. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun sadisuhum. Ya. Ya gitu ya. Syukran ya. Ya, sekilas harus saja tasniahnya. Jazakallah khair. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ulangi ilahnya. Illa. Illa man atallaha biqalbin salim.
Man Man Allah. illa man atallaha biqalbin salim. Jangan ditahan izharnya ya. Man jangan jangan ditahan. Man 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 atallaha man atallah illa man atallaha biqalbin salim. lanya mad illa illa man atallaha biqalbin salim. biqalbin salim. Jangan salim. Salim. Biqalbin salim. Iya. Mim bertemu dengan nun nun sukun bertemu dengan alif idhar halki. Ilanya dari lanya itu. Lanya mad atau bukan? Oh iya. Lam fathah bertemu dengan alif matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Lalu nun sukun bertemu dengan alif idhar halki. Lalu nyebutnya hamzah bukan alif. hamzah ya. Nun sukun bertemu dengan hamzah idhar halki. Kemudian ada alif lam jalala, sebelumnya itu fathah dibaca tebal. Lalu kasroh tanwin bertemu dengan sa, ikfa syafi ausat. Ulangi. Gini ya, pengertiannya gini. Kasroh tanwin bertemu dengan sa. Berarti kalau sa itu sin fathah. Apakah harus ketemu sin fathah baru ikhfa? Tidak. Ketemu sin huruf. Mau sinnya itu fathah, mau kasroh, mau domah, ya kan? Tetap dia hukumnya ikhfa. Jadi nyebutnya sin. Hurufnya yang disebut. Kalau sa itu bunyi. Kasroh tanwin bertemu dengan sin, ikfa syafawi ausat. Lalu kasroh bertemu dengan ya sukun. Hakiki ausat. Bukan syafawi. Kalau syafawi Kasroh tanwin bertemu dengan sa, ikfa hakiki ausat. Kasroh bertemu dengan ya sukun itu matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian matobi'i bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan karena sukun itu mat alif sukun dibaca panjang 2. bukan diwakafkan karena sukun, disukunkan karena wakaf. Kembali. Matobi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Ya. Alif sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 asalkan istiqomah. Ya, mat alif lisukun ya. Alif sukunnya. Coba baca sekali lagi. Ya saja. Illa an'a. Man. Illa man atau Kalau ila lepas tengah-tengah aja. Illa illa man atallaha biqalbin salim. biqalbin salim. Illa
faman atallaha biqalbin salim. Ya, Jazakallahu khairan Ustazah. jazakallahu khair. Lanjut. Saya ya, Umi Reni, saya ya. Saya nomor 4. Nomor 4 ya, betul ya. Ya. Sedikit banget yang ikut ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Saya ayat baris 3 ya Ustazah. Saya asu ya. Baris 3 ya. Baris 4, baris 4. Hadis yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yai'asu mir raihillahi illal qaumul kafirun. Sunya pendek gitu ya. Sunya pendek. Ya, sunya. La yai'asu mirro. La yai'asu mirroi. La yai'asu mirroi. Ya la yai'asu mirrauhillahi illal qaumul kafirun. La Ya. atau Pun lagi. ya. Kafirun. Ya. La matobi'i ini ada alif sifar ya Ustazah ya, atau buletannya ini ya bukan tobi'i ya Ustazah, bukan, tapi ada alifnya, ada apa sifarnya. Yai asu, yai ini matlin ya Ustazah ya. Alifnya tadi berarti alifnya dianggap tidak ada ya, jadi ianya bukan mad. Ya sifar, alif sifar itu dianggap tidak ada ya Ustazah ya. Alifnya dianggap tidak ada karena ada bulatan di atasnya ya Ustazah. Ya, yai asu ini apa mat alin ya yuk. Yai. Betulkah Ustazah? Betul? Yai asu mirraihillah. Ya, ada. Apa tadi yainya? Ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Oh, kok yang fathah? Yai asu, oh ya. Ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Ini tadi apa ya lupa. Ya sukun sebelumnya fathah. Matlin ya Ustazah. Harfulin. Harfulin ya. Harfulin, Masya Allah. Harfulin. Kalau matlin salah ya Ustazah. Matobi'i ya kalau harfulin. Di akhir, kalau madlin itu harfulin yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf gitu. Itu maka dia jadi madlin. Matlin ya. Oh, kalau harfulin? Kalau harfulin di tengah kan, di tengah ya harfulin. Oh, Di gitu ya. Oh, kalau harfulin di tengah ya. Mirrauhilah, munsuk. Mirrau ini mim sukun ketemu dengan huruf ro. Ini idgham bila gunah ya Ustazah. Mirrau. Ini madli arfulin juga raw. Betul Ustazah? Hati-hati ya Pak, nek ngidak rene aja ngantek pecah ya Pak. Kirain aku. Mirraihila ini idgham bila gunah ya Ustazah. Ya. Lalu raw ini amat harfulin. Hila ini apa namanya? Lam jalalah juga, tapi ini juga hila ini apa namanya? Alif lam qamariyah ya Ustazah. Alif lam qamariyah juga, tapi dibaca keras. Iya. Alif lam samsiah. Samsiah, astagfirullah, salah, kebalikan. Alif lam itu yang yang lafuz jalalannya dibacanya tebal apa tipis itu? Tebal Ustazah, karena
fathah ya, fathah jadi dibaca tebal lam jalalah. Tapi ini ada dua ya Ustazah, lam jalalah iya sama alif lam komariah ya Ustazah. Kalau komariah lamnya Alif lam. dibaca. Iya. Alif lamnya yang tidak dibaca itu namanya alif lam syamsiyah. Idgham syamsi. Diidghamkan ke huruf lam yang kedua, alif lamnya nggak bunyi. Kalau yang komariah itu lamnya sukun. Oh iya, komariah alif lamnya sukun. Kalau ini tidak bunyi ya lamnya ya Allah gitu. Dari dengan tasdid setelah alif lamnya itu kan setelah alif lam kan lamnya tasdid. Iya. Kan itu ini ada berapa? Ada 3 itu lamnya ya. Lam yang pertama alif lam, lam yang kedua lam sukun, lam yang ketiga lam fathah. Iya, ya jadi ini diterjemahinya dalam dua ini ya, dua kondisi ya Ustazah, alif lam jalalah sama Ulang, dilihat dari lafuz jalalahnya tadi tebal atau tipis tadi? tebal. Tebal kenapa? Karena yang dilihat bukan lam fathahnya, tetapi sebelum lafuz jalalahnya, berarti sebelum alif lamnya, berarti ha yang dilihat huruf ha-nya itu kasroh. Oh ya. Oh ya, yang bawahnya melihatnya ke yang atas. Roihillah ya Ustazah. Ya maaf. Ya Tebal. kalau atas kalau sebelumnya adalah fathah berarti tebal. Kalau ini karena kasroh berarti tipis ya Ustazah. Tipis, hillah, tipis ya. Jadi yang dilihat bukan dari fathah yang ada di huruf lamnya, bukan, tapi dari sebelumnya. Kalau misalnya kayak di atas, atau lihatnya yang di atas tadi Ustazah. Orang terus main yang di bawah, lihatnya yang di atas nih. Roihillahi illal. Ini juga illal laf alif lam komariah. Jadi lalnya dibaca lal. Gitu Ustazah? Bukan. Kalau ini bukan alif lam komariah. Biasa mad, lamnya mad. Enggak, yang berikutnya. Iya, illah. Lanya mad dulu. Lanya mad, kemudian baru lanya mad, alif lam. Baru ya. Iya. Tapi lanya ini kan enggak tebal ya Ustazah. Illal dari mad aja. Mad apa ini namanya? Mad bukan illal. Tabi'i ya, mat tabi'i. Lanya kan dibaca 2 harakat, mat tabi'i. Oh, ini 2 harokat ya. Illal. Tebal, bukan masalah tebal atau tipis ya. Memang dia tipis. Hukum asal huruf lam itu memang dia tipis. Cuman di kondisi tertentu tebal itu di lafuz jalalah. Jadi yang dilihat harokat kasroh atau fathah yang menjadikan dia tebal tipis itu hanya untuk alif lam saja. Jadi alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Kalau dia alif lamnya biasa aja bukan lafaz Allah kan ilah tidak menjadi lafaz Allah. Itu ya, tidak terpengaruh tebal atau tipisnya, kembali ke hukum asalnya huruf lam, memang dia tipis gitu. Ya. Tapi matobi'i juga ya Ustazah, walaupun ini sambung dengan alif lam komariah gitu maksud saya. Asalnya memang lamnya itu lanya itu awalnya matobi'i, tapi kemudian dia bertemu dengan ada alif lam komariah itu lam sukun. Nah, berarti ini hukumnya adalah iltiqa usaklinain, pertemuan antara 2 huruf sukun begitu. Jadi yang sukun. Jadi alifnya itu ketemu dengan alif sama-sama sukun gitu ya, sama-sama tidak hidup. Kan? Gitu. Lamnya itu lamnya sukun. Maka di sini hukumnya adalah menghilangkan mad. Jadi alifnya dianggap tidak ada. Ya. Maksudnya berarti hilang ya matobi'inya. Jadi tidak jadi mad karena dihilangkan madnya. Apabila pertemuan 2 huruf sukun itu yang huruf pertamanya adalah mad, maka madnya hilang. Ya, jelas Ustazah. Sekarang tinggal kau ini harfulin juga fathah sukun sebelumnya fathah. Sukun sebelum disebut wawnya, waw sukun sebelum itu kau matlin harfulin wawu sukun sebelum
Ya bahasanya nih loh Ustazah, maksudnya tahu tapi menyusun bahasanya yang suka dihafalin susah. Pelan-pelan tuh, Mi, jangan buru-buru, pelan-pelan. Ya, Pahami. mul kau iya jadi nun sukun sebelumnya wawu sukun sebelumnya fathah, kan ada nun sukun, ada wawu sukun, agak kender juga. Wawu sukun sebelum fathah, wawu sukun sebelumnya fathah, sama satu lagi yang itu ya, ada dua, fathah sama ai. Ya Iya, sukun Iya, ya. sebelumnya Sebelumnya juga fathah. fathah semua ya. Kalau Lin ada dua, yang dengan wawu dengan ya Ustazah. Mul ini alif lam komariah. Alif lam komariah definisinya ini yang susah. Alif lam komariah yaitu alif lam yang dibaca ya Ustazah. Dibaca. Ya. Ditandai dengan lam sukun, ditandai dengan lam sukun, dibacanya izhar komari. Apa Ustazah? Ishar? Komari. Ishar komari. Lam komariah sama dengan ishar komari ya, sama ya Ustazah. Oh ini ishar juga karena ya wawu sukunnya ya. Oh, ishar komari atau alif lam komariah. K ini matobi'i, fi enggak, ro ini adalah matobi'i yang disukunkan di akhir kata disebut sebagai mat arid li sukun. Banyak. Bukan, yang disukunkan bukan madnya, tapi madnya ketemu dengan satu huruf yang disukunkan, bukan madnya yang disukunkan, satu huruf setelah madnya. Jadi gini, matobi'i yang ketemu, matobi'i di akhir kata yang ketemu dengan huruf yang disukunkan, gitu ya Ustazah. Karena wakaf, kalau dia tidak karena wakaf, ya, tulisannya wakaf, iya, nggak ada terusan, harus ada ya, karena wakaf gitu ya. Jadi matobi'i di akhir kata yang ketemu dengan huruf yang di akhir kata itu bukan matobi'nya, tapi satu huruf setelah matobi'nya yang di akhir. Kalau matobi'nya itu masih termasuk dia di wasal, ya masih termasuk di tengah, bukan huruf akhir. Karena ada satu huruf lagi yang terakhir. Nah, patokannya adalah huruf terakhirnya itu ya, dia kan diwakafkan. Karena dia wakaf maka disukunkan. Jadi dalam artian itu pengertian dari mad arid li sukun itu. Mad yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Oh ya, mat yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Kebalik-balik kan harus saja. Mat yang ketemu yang disukunkan karena wakaf. Matnya nggak disebutin tobi'i gitu ya Ustazah? Boleh sebut matobi'i, boleh sebutin matobi'i. Matobi'i yang ketemu, lupa lagi kan, matobi'i yang ketemu. Lupa lagi lah. Kenapa? Kalau ini memang karena kebetulan dia matobi'i kan? Kenapa dia tidak harus disebutkan matobi'i, yang penting mad? Karena bisa jadi juga mad badal gitu ya. Jadi yang panjangnya itu hurufnya hamzah. Iya, Ustazah, kalau alif tersukun tuh nggak harus matobi'i? Enggak, bisa jadi mad badal. Oh, saya pikir cuma matobi'i aja dua gitu loh. Jadi mad badal juga bisa ya, an gitu ya. Kalau misalnya yang madnya itu hurufnya hamzah, habis itu ketemu satu huruf. Oh, iya Ustazah. Saya pikir cuma dua aja. Misal gini, syariat, kan panjang tuh at, mad ada disukun juga kan? Oh gitu, pokoknya mad yang disukun. Ya, berarti madnya kan mad badal, bukan mad tobi'i, karena dia hamzah yang panjang tadi, yang madnya. Iya. Nah, gitu. Maka tidak harus mad tobi'i, kalau ini kebetulan dia memang mad tobi'i, tapi bisa jadi mad badal. Panjang juga. Pokoknya mad, kemudian satu huruf lah, ketemu satu huruf yang disukunkan. Gitu. Jadi madnya ada tiga ya. Mad tobi'i sama mad badal. Ya, bisa jadi mad badal, bisa jadi. Jadi kan tadi kan Umi tanya, apa harus mad tobi'i gitu kan? Enggak. Iya. Oh ya, saya pikir tadinya enggak baca definisinya ya Ustazah. Jadi ini panjangnya
2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Kalau kita sudah berdua ya 2, 4 gitu ya Ustazah. Misalnya salim gitu. Ini mah tobi juga kan, ini kan sama aja atasnya ya Ustazah. Ini kan sama kan? Salim, kafirun, ini yang atasnya, di atas baris di atasnya. Lim gitu. Mat ada disukun juga. Ya runnya itu mad atli sukunnya itu runnya itu. Ya, yang Dia atasnya matobi. yang di atasnya, baris di atasnya itu juga sama kan? Ada disukun kan? Salim gitu. Iya. Itu kan mad. Li-nya mad kan? Li mad. Ketemu satu Iya. huruf. Iya, Ini iya. ru ketemu satu huruf yang disukunkan karena wakaf kan namanya sama. Ya, kalau mat liwat belum kelihatan di sini. Ya, Tapi ya, kalau itu kan kayak sadida mad. Ketemu dengan satu huruf tapi tidak disukunkan. Kan? Sadida, maka D-nya tetap matobi nggak berubah menjadi mad atli sukun. Karena ketemu satu hurufnya tidak disukunkan, da-nya kan tidak disukunkan, dia cuman dan menjadi da, kan nggak disukunkan. ya, ya, ya. Ya, suka terkecoh nih, sadida. Sadida. Bilang aja. Wah, Itu kalau kan kayak judulnya sama, mad ketemu dengan satu huruf ya kan, mad ketemu dengan satu huruf, tapi dia tidak disukunkan. ya, ya, dibaca ya, da. Gitu ya. Walaupun karena wakaf. Oh iya, berarti divisinya yang benar ya, yang disukunkan karena wakaf. Gitu. Iya, harus disukunkan. Walaupun dia aslinya tidak sukun. Sebab disukunkannya karena wakaf. Kalau yang sadidan, karena dia dibacanya sadida, jadi fathah tadinya menjadi fathah 2 harokat, maka berarti dia tidak disukunkan. Ini Ya, namanya cuma beda, bukan mad atli sukun, tapi mad apa? atau Mad ikat. mad Iya. yang danya. Ya. Maka tidak merubah maltobinya yang tadinya 2 harakat dirubah menjadi boleh 4 boleh 6 enggak, tetap 2 harakat ya di-nya tetap 2 harakat, danya tetap 2 harakat. Kalau yang kafirun tadi ru-nya kan awalnya 2 harakat tapi berubah boleh 4 boleh 6. Ya, jadi tidak setiap matobi'i itu yang di akhir ya, yang sebelum satu huruf akhir, dia di akhir kemudian ada satu huruf, dia berubah panjangnya dari yang 2 harokat menjadi 4 atau 6 harokat, tidak selamanya ya. Tuh, jadi patokannya bukan karena matobi itu di akhir ada satu huruf lagi gitu kan, tidak selalu. Kalau satu hurufnya itu disukunkan ya dia berubah panjang matobi'inya menjadi boleh 4 boleh 6 selain dari 2. Tapi kalau dia tidak disukunkan tidak berlaku ya. Ya jelas saja. Pengertian ya. Tanya aja kalau yang kurang paham boleh ditanyakan. Insyaallah. Coba baca sekali lagi. La yai asu mirroihilai. Mirrau. La yai asu mirrau. Rau. La yai asu mirrauhilai illal qaumul kafirun. Illal qaumul kafirun. Illal qaumul kafirun. Ya, lebih baik. Hasan, syukran. Ayai asumai. Yang saja, mau selanjutnya saja. Oh iya, silakan. Ulang lagi. Yang Sampai jam yang min A, L saja. Iya, yang atas lagi. Sin, min A, yang sin. Sin. Kan sin itu ada tanda kasrohnya, bunyinya apa? Sin. Enggak sin. Sin kasroh bunyinya? Si. Iya, si satu harakat. Makanya jangan sin si. Anu saja.
nunsi min ayatin au nunsiha. Ya, jangan diputus. Min ayatin enggak disambung. Min ayatin au nusiha. Min ayatin au nunsiha. Ikhfa-nya ditahan. Nun ayat. Nah, Min ayatin au nunsiha. Kaulang kaulang sadidan. kaulang sadida. Kaulang sadidan. Dua harokat, dinya dua harokat, danya dua harokat. Konsisten sadida. Kaulang sadidan. Saja. Ya, akan tajwidnya sekarang. Min ishak. Min adu sukun ketemu hamzah ishak. Alif apa itu berharokat fathah mat badal. Ya, tak tanwin ketemu alif itu izhar saja. Ya, ketemu hamzah. Izhar kan saja. Ya, izhar halqi. Waw sukun sebelumnya berharokat fathah hasulin. Nun sukun ketemu dengan sin ikfa. Ikfa hakiki. Ha ketemu alif itu hanya mat tobi'i, dibaca dua harokat saja. Ya. Kau waw sukun sebelumnya berharokat fathah itu fatfulin. Ya. Tanwin ya. Tanwin ketemu dengan sin ikfa hakiki dibaca samar. Sadi ya sukun sebelum berharokat kasro itu mat tobi'i dibaca dua harokat. Tanwin karena diwakofkan menjadi uat dibaca dua harokat saja. Kan ya. Jadi dibaca dua harokatnya, itu harokatnya apa? Baca dua harokatnya itu. Kan kalau dibaca di kan. Tadi dah. Jadi dibaca fathah. Fathah tanwin dibacanya jadi fathah dua harokat. Ya, jadi jangan lupa fathahnya. Jadi jangan cuma tanwin dibaca dua harokat, enggak. Tapi dirubah dulu jadi fathah, baru fathahnya itu yang jadi dua harokat gitu ya. Jadi bukan fathah tanwin. Dirubah. Iwat. Jadi mat iwat. Jadi harus jelas ya. Patokannya. Ya. Jadi mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Dibacanya menjadi fathah dua harokat. Baik saja. Sudah saja. Selesai, yang lain nggak ada lagi? Sudah nggak ada saja pada izin. Ya, mungkin bulan puasa pertama ada yang sibuk ke pasar ya, mau belanja ya. Ya. Berarti buat kita selesai, untuk minggu depan kita ulang lagi untuk prakteknya ya, baca 4 baris ya. Seperti biasa, ya supaya kita lebih lancar untuk prakteknya. Kalau teori itu sekilas bisa dijelaskan, kemudian kan bisa dicatat ya. Bisa dibaca catatannya.
Tapi kalau praktek tetap harus dipraktekkan berulang-ulang gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Udah jelas ini tinggal prakteknya ya. Pelan-pelan aja. Jadi apa ya, ilmu tajwid itu bukan cuma untuk sekedar dihafalkan, tapi difahami ya. Jadi kalau misalnya nanti udah difahami, kita membacanya lebih mudah. Tapi tetap ya harus dibaca berulang-ulang karena kan memang kita mengutamakan praktek. Hanya teori itu untuk membantu penerapan praktek dengan benar. Jadi kita juga tetap mempelajari teori itu seperti itu ya. Tapi yang harus kita ulang-ulang adalah prakteknya. Kan? Karena tahu teori tanpa menerapkan dengan praktek juga sama aja karena yang dinilai adalah prakteknya ya. Seperti itu, semoga Allah mudahkan ini ya. Jadi sering-sering berlatih aja, apalagi di sini bulan Ramadan ya. Insyaallah dalam kondisi kita berpuasa ya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, lillahi ta'ala insyaallah bisa cepat belajar. Itu saja Umi, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya pertemuan kita. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan, kekuatan serta kesabaran dalam proses kita belajar hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berharap insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikumi, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan saja atas waktunya. Jazakallah.